Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jemi Aliadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Bengkulu. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG. Materi yang saya sampaikan tentang menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Mukomuko, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Cecekkan dulu. Bersedia. Bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keadaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-temannya? Apakah hadir semua pada hari ini? Hadir. Bapak absen dulu ya. Aisyah Ramadhani, Hadir Pak. Bagas Winky, Hadir Pak. Dara Safalupa, Hadir Pak. David Duverta, Hadir Pak. Dita Ayudia, Hadir Pak. Elsa Anesta, Hadir Pak. Ezra Yosa Siombing, Hadir Pak. Vina Wika Afriani, Hadir Pak. Frenia Selva, Hadir Pak. Gifty Kindi Hamdani, Hadir Pak. Igesti, Hadir Pak. Muhammad Aldi Jaya, Hadir Pak. Muhammad Fikra, Hadir Pak. Mais Miranti Eka Putri, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Bielsi, Hadir Pak. Popi Saputri, Hadir Pak. Kuratun Nada, Hadir Pak. Radika Pratama, Hadir Pak. Rod Cahaya, Hadir Pak. Wulan Sapitri, Hadir Pak. Yasmin. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Kita wajib bersyukur pada Tuhan yang Maha Ya, karena hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, Mengidentifikasi ragam bahasa debat dan praktikan debat Pak. iya, minggu lalu kita telah belajar tentang Debat. apakah kalian punya tokoh idola? Nyaman. Ayo siapa yang ingin ceritakan tokoh idolanya? Nah, Ronaldo. Ronaldo itu siapa ya? Nama lengkapnya? Pemain sepak bola dari Portugal Pak. Iya. Mengapa kamu suka Ronaldo? Karena prestasi yang dia capai dalam main sepak bola. Iya, prestasinya luar biasa. Oke. Apa yang bisa kamu tiru dari sosok Ronaldo? Mengatur pola makan yang sehat dan menjauhi kata alkohol Pak. Dan sering olahraga. Iya, menjaga pola makan dan olahraga. Ya. Baik, ada lagi yang punya tokoh idola? Pak. Iya. Siapa tokoh idolanya Ulan? R.A. Kartini Pak. Raden Ageng Kartini. Oke. Mengapa kamu kagum kepada Raden Ageng Kartini? Karena ia sosok wanita yang cerdas dan memiliki motivasi semangat belajar yang luar biasa. Iya. Apa yang bisa kamu tiru dari seorang Kartini?
sebagai ular. Dia tidak membangkang dan ia meredam ego untuk tetap patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Ya, itu. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang teks biografi. Biografi apa? Catatan kehidupan. Oke, siapa yang ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Elsa. Mengidentifikasi peristiwa perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam teks biografi tokoh. Oke, jadi yang pertama kita ini mengidentifikasi perjalanan karir, pendidikan, perjuangan tokoh biografinya. Yang kedua ada? Ya, silakan Mulan. Menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Ya, yang kedua ini adalah menyampaikan hal yang diteladani. Tahu diteladani kan? Yang perlu ditiru. Ya, karena seorang biografi tokoh itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Dari pasangan Notomi Harjo dan Sujatmi Notomi Harjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Kita sudah menyimak sebuah video tentang biografi Jokowi. Ya, siapa Jokowi Widodo? Presiden Indonesia kan? Jadi sampai sekarang Jokowi itu berapa periode jadi presiden? 2 periode. Jarang ya yang bisa 2 periode zaman sekarang. Paling kita lihat bagaimana perjalanan karir seorang Jokowi. Nanti kan kalian sudah menyimak tadi kan? Ada yang ingin menyampaikan bagaimana perjalanan pendidikan Jokowi? Pak, Silakan mulai. ia SD di Negeri 101 Tritoyoso, Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, Universitas Gajah Mada UGM jurusan Kehutanan. Ya, jadi ia adalah di SD Negeri 111. Nah, 111 tadi ya. Trioso, Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, Universitas Gajah Mada. Jurusan apa tadi? Kehutanan. Ya, itu beliau sekolah di sana. Beliau adalah jurusan Kehutanan. Baik, kita lihat bagaimana perjalanan karirnya. Tadi siapa ini menyampaikan perjalanan karir Jokowi tadi? Bikin? Iya. Kerja di BUMN PT Kertas Kerap Aceh, berbisnis kayu, bekerja di perusahaan Paman. Buka usaha kayu, Severco, usaha ekspor mebel Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Wali Kota Solo 2 periode, yaitu tahun 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode pada tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai saat ini. Baik. Perjuangan tokoh. Nah, ayo. Bagas, bagaimana perjuangan tokoh? Siapa? Yang lain. Ini Pak, ada. Perjuangannya saat SD sudah menjadi kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Nekat jadi tukang gergaji kayu 2 tahun, bangkrut karena tertipu pesanan, kemudian bangkit karena mendapat pinjaman modal dari ibunya, hingga sukses menjadi pengusaha ekspor kayu. Menjadi wali kota Solo 2 periode pada 2005 melalui PKB dan PDI Perjuangan, lalu 6. Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 6. Presiden Republik Indonesia 2 periode tahun 2014 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai 2024. Oke, demikian dari Jokowi tadi. Kira-kira apa yang bisa diteladani dari sosok Jokowi? Ada yang ingin coba? Keterangannya bekerja keras sejak kecil dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan makan sehari-hari, bekerja sungguh-sungguh tidak menyerah walaupun gagal sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, berani dalam melakukan sesuatu yang lebih menantang. Baik, bekerja keras sejak kecil. Ini
Kalau ingin sukses tuh dari sosok Jokowi kita udah lihat salah satu sifatnya adalah Bapak tanya sama Anda, contoh pekerja keras bagi seorang siswa ada yang tahu? Pak, Bagaimana? belajar Pak. Belajar yang kayak apa pekerja keras itu? Dengan giat Pak. Tidak punya? Ya. Ini hujan dikit udah malas ke sekolah. Kalau ingin sukses jangan kayak gitu. Contohnya Jokowi tadi, dia sukses karena pekerja keras. Apa itu biografi? Berdasarkan bentuknya, teks biografi sama dengan cerpen, novel, jenis-jenis teks narasi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis teks itu dibentuk oleh unsur-unsur, tokoh, latar, dan alur. Bedanya biografi bersifat faktual. Faktual itu jadi biografi itu sama dengan narasi dia itu. Ya, kita lihat di sini, boleh kita lihat. Ya benar. Jadi biografi tadi adalah teks yang bersama dengan novel dan jenis teks narasi lainnya. Dia ada tokoh, ada latar, ada alur. Cuma dia adalah bersifat faktual. Apa faktual Pak? Kehidupan seorang kalau dia teks novel itu boleh imajinasi. Kalau dia teks biografi dia adalah berdasarkan fakta. Selanjutnya karakteristiknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1. Masalah kesulitan yang dialami tokohnya. Masalah atau kesulitan Yang dialami tokohnya. ya dalam biografi itu ada kesulitan yang dialami tokohnya. Kayak Jokowi tadi, dia sambil ke sekolah sambil macul cari biaya makan. Terus kalau dia dalam berjuang juga dia bekerja bangkrut karena ditipu orang. Nah, itu masalah sulit. Selanjutnya masalah apa lagi? Keluarga, pendidikan, karir, dan hal lainnya. Ya, keluarganya juga ceritakan, misal Jokowi tadi dari anak siapa tadi? Ada orang tuanya. Terus ada karirnya, sekolahnya di mana aja, bagaimana dia berjuang dalam sekolah. Ada lagi tentang Kesuksesan dan keberhasilan. selanjutnya kesuksesan atau keunggulan. Ini yang penting. Dia harus sukses dulu, baru bisa kita tiru. Selanjutnya adalah struktur teks. Yang strukturnya ada 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan latar belakang tokoh. Misalnya dikenalkan Jokowi itu lahir di mana, anak siapa, bagaimana masa kecil, masa lalunya, dikenalkan itu latar belakangnya. Selanjutnya yang kedua ada kejadian penting, peristiwa hebat yang luar biasa yang dialami tokohnya. Kayak tadi Jokowi pernah jadi buruh pacul. Yang terakhir adalah berupa orientasi berupa komentar, ada evaluasi, ada kesimpulan dari tokoh yang kita teladani tadi. Ya. Demikian. Sekarang Bapak akan membagikan kalian beberapa kelompok ya. Kita kan ada kelompok belajar ya. Ya Pak. Jadi Bapak minta nanti duduk berdasarkan kelompok belajar kita. Bapak atur, di sana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yang ketua kelompoknya silakan ke depan, yang lain tolong atur posisi mejanya untuk belajar kelompok. Atur yang rapi, silakan. Nanti kita akan lotre. Yang lotre yang dapat 1 berarti dia kelompok 1. Yang dapat 2 dapat ya. Jika Ananda dapat kelompok 1, Ananda Bapak beri tugas ke KPD-nya untuk kelompok 1. Ini dia adalah kelompok 1. Silakan dulu dibentuk-bentuk dulu. Apa? Silakan bersatu-satu. Silakan.
Sudah? Ada yang tahu kelompok satu? Iya, kelompok satu. Ini, bawa. Pasang di mejanya ya. Dan kelompok dua siapa tadi? Kelompok dua. Soeharto. Kelompok dua sudah kan? Ini dipasang lagi, ada yang kelompok satu tadi. Kelompok tiga siapa nak? Tiga. Jangan lupa dipasang lagi ya. Kelompok 4 bulan kelompok 4. Kelompok 5 ini dipasang lagi ya. Oke, sekarang kita duduk berkelompok. Sudah pasang nama kelompoknya? Pasti pasang nama kelompoknya terus. LKPD dapat semua? Sudah sesuai dengan nama-nama kelompok? Ada sempurnakan nama kelompok dengan tokoh yang dibahas. Baik, tugas Ananda adalah baca baik-baik LKPD itu, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang Bapak sediakan di LKPD. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua karir tokoh, yang ketiga dapat kita tapi dibaca dulu, setelah dibaca dianalisis kemudian hal-hal yang tersebut, tapi didiskusikan. Tolong dibagi tugas, mungkin siapa yang cari karir, sini ada beberapa ya, karir siapa, yang kedua selanjutnya pendidikannya siapa, perjuangannya siapa, dan keteladanan siapa. Jadi semuanya dapat tugas. Oke. Jadi Bapak atur sekali lagi ya. Kalian Bapak beri tugas berdasarkan kelompoknya tugas masing-masing nanti. Kan ada 4 di sana. Yang pertama apa? Pendidikan. Ya, siapa yang jadi pendidikan nanti? Oke. Berikutnya karir. Karir siapa? Iya, karir. Yang ketiga perjuangan. Siapa yang jadi perjuangan nanti? Oke, kita ladanya. Oke, siap. Begitu jalannya. Paham kan? Paham nanti. Ya, sekarang silakan dibaca, didiskusikan dan dikerjakan. Selamat bekerja.
Kelompok Habibie, ada nggak kelompok Habibie? Yang mana? Iya, bekerja itu termasuk ahli urusan negara. Yang lain? Ada Pak? Oke. Di sini kelompok siapa nih? Megawati 25. Ada ke dalam? Paham ya? Alhamdulillah. Kelompok Gus Dur. Yang mana? Kelompok Gus Dur? Sang penakluk. Itu maksudnya apa? Nama tidak lahir dengan nama digelar, Berarti dia digelar sang penakluk. digelar. Berarti dia masuk kemana tuh? Perjalanan pendidikan. Digelar berarti udah karir. Baru lahir gimana tuh? Lahir, Pak. Baru lahir berarti perjalanan pendidikan. Jadi pendidikan itu masuk dia sekolah-sekolah dulu termasuk pesantren. Itu ya. Jadi masuk ke ranah perjalanan pendidikan. Oke. Kelompok Soeharto. Ada yang dibimbing? Pak Ibu masih ragu atau gimana? Silakan tanya. Yang keteladanan mengapa? Bingungnya di mana? Keteladanan itu ketika dalam kita cari dia berjuang. Saat dia dalam karirnya dia gagal atau perjuangannya sehingga sukses. Nah, itu ada prinsip-prinsip, itulah keteladanan. Ya bisa dicari ya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Baik, bagaimana sudah siap? Sudah siap semua ya? Baik, kita akan, kalau sudah siap, kita tampilkan ke depan nanti semua kelompok. Ya, semua kelompok akan tampil. Untuk giliran pertama Bapak tanya dulu, kelompok mana yang tampil? Pak. Ya, kelompok Soekarno. Tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Ya, segera. Keluarkan diri dulu ya. Habis karena. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Soekarno akan membahas tentang kutipan tes geografi. 1. Perjalanan pendidikan Soekarno. Masa kecil Soekarno hanya dihabiskan beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat tinggal di Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS Harga Burger School. Selepas lulus beliau pindah ke Bandung melanjutkan studi ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi TBS. Kedua, karir yang akan dibacakan oleh teman saya. Karir Soekarno berpihak di bidang politik serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI Partai Nasional Indonesia. 3 perjuangan yang akan dibacakan oleh teman saya. Perjuangan. Soekarno mendirikan partai yang bernama PNI, tujuannya memerdekakan Indonesia. Akibatnya, Belanda menjebak Soekarno ke penjara. 8 bulan mendekam jeruji besi. Dalam pidato pembelaannya berjudul Indonesia,
Menggugat pembelaan tersebut membuat Belanda semakin marah. Pada Agustus 1945, Muhammad Hatta atau tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan 17 Agustus 1945. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara meneladani sebuah perjuangan tokoh Insinyur Soekarno dan menerapkannya kepada siswa? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seperti pantang menyerah, pantang mundur. Pantang menyerah seperti suatu sikap tidak mudah patah dalam belajar, semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Baik, itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau memberi tanggapan? Kami sangat setuju dengan kelompok 1 Pak tentang tanggapan harus bekerja keras untuk menerapkan sifat kerja keras untuk seorang siswa Pak. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yaitu Gus Dur ingin membacakan teks tentang biografi. Peristiwa perjalanan pendidikan. Nama Abdurrahman Abdul Dahil atau Sang Penakluk pada tahun 1957 setelah lulus SMP ia pindah ke Magelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat. Ia menerima beasiswa di Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan belajar di Universitas Baghdad. Yang kedua ada karir yang akan dibacakan oleh teman saya. Peristiwa karir, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan majalah Budaya Jaya. Beliau bekerja sambil kuliah. Selanjutnya saya kasih ke teman saya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Abdurrahman Wahid. Apakah teman-teman ingin bertanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Soeharto. Saya ingin bertanya, bagaimana menerapkan keteladanan seorang Gus Dur dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab. Gus Dur mempunyai keteladanan yang pertama berani, bertanggung jawab, dan berinovasi. Berani dalam contoh menerapkannya ke siswa adalah berani tampil ke depan, berani menjadi petugas upacara, berani menyampaikan pendapat, terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti kita mengumpulkan tugas pada tepat waktu, datang tepat waktu, tidak terlambat, bertanggung jawab, petugas piket. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pendapat yang lain? Ya, silakan beri komentar. Kelompok lain di komentar. Ya, silakan kelompok 5 ingin menanggapi dari jawaban kelompok penyaji dari kelompok Gus. Kami dari kelompok 5 Megawati sangat setuju dengan pendapat yang Wulan berikan tentang keteladanan tokoh untuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita harus juga menerapkan beberapa contoh seperti itu di kehidupan di sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok telah tampil. Sekarang Bapak ingin melakukan refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Setelah pelajaran yang kita lakukan tadi, kita telah membaca biografi para tokoh. Kita sudah membahas tentang beberapa peristiwa-peristiwa mulai dari sekolah, perjuangannya sampai teladannya. Apa yang dapat kamu tangkap atau kamu petik jadikan pelajaran hari ini? Ada yang?
Oke, silakan mulai. Setelah kita belajar biografi, kita dapat mengambil dari perjalanan tokohnya, perjalanan pendidikannya, karirnya, pendidikannya, dan perjuangan dan keteladanan. Iya, jadi setelah membaca biografi kita mengetahui mulai dari pendidikan, karir, perjuangan, dan keteladanan. Nah, sekarang Bapak minta dikumpul lagi LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama tadi ya, ada ya. Nama setiap kelompok. Silakan dikumpul lagi. Sekarang kembalikan meja kita seperti semula. Silakan. Baik, tadi kita telah melakukan pembelajaran. Sekarang Bapak akan menguji secara evaluasi secara mandiri atau tugas individu. Penilaian individu. Sudah melakukan penilaian kelompok. Sekarang Bapak lakukan penilaian individu. Kalian kerjakan soal ini dalam bentuk pilihan ganda, cukup dicentang jawaban yang kamu anggap benar. Paham? Cukup ya, waktunya selesai. Ya? Ya. Silakan dikumpul dari belakang. Kita ambil di depan aja. Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis namanya ya. Ayo, lipat. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah sampai pada akhir. Jadi setelah kita belajar tentang teks biografi tadi, kita udah belajar tentang contoh, kita membahas tentang perjalanan pendidikannya, apalagi tadi nak? Karir. Jadi kita sudah membahas dan menganalisisnya. Sekarang Bapak minta kepada kalian, mari kita menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ini bulan dulu ya, silakan bulan. Teks biografi adalah teks narasi bersifat faktual yang karakteristiknya tentang masalah atau kesulitan, keluarga, pendidikan, karir, dan kesuksesan ataupun keunggulannya. Iya, teks biografi itu adalah teks yang seperti teks narasi, cuma dia lebih faktual, lebih nyata. Kalau narasi lain itu kan biasanya fiksi, ini lebih nyata. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh, Aldi, silakan. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, latar belakang tokoh. Yang kedua kejadian penting, peristiwa yang dialami tokoh. Yang ketiga reorientasi, kesimpulan. Ya, strukturnya ada 3. Ada orientasi, kejadian penting, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Apa? Teks biografi. Menganalisis apa, Mak? Makna. Bapak ulangi lagi apa tadi? Menganalisis makna dan kebahasaan. Menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Iya, menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Baik, demikian pelajaran kita. Mari kita ke kelas, kita berdoa dulu sebelum pulang. Pimpin doa dulu. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita doa. Menurut percayaan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selesai ya. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.